Halo, gue Aris. Video kali ini gue pengen ngebahas sepatu yang ada di depan gue sekarang, dan ini adalah Wolverine 1000 Miles yang menggunakan material rough out leather. Ini sebenarnya ada cerita menarik di baliknya, karena sebenarnya dari sekian banyak sepatu yang gue suka, awalnya gue paling nggak suka sama Wolverine. Kenapanya nanti akan gue jelasin, cuman pada akhirnya ini adalah jadi sepatu yang paling sering gue pakai akhir-akhir ini. Kenapa juga, nanti akan gue jelasin. Jadi langsung aja kita masuk pembahasannya. Singkat aja soal sepatunya. Ini sepatunya menggunakan material rough out leather yang warnanya copper tan seperti ini. Agak dekil karena belum gue bersihin. Cuman ya kurang lebih seperti ini. Source dari tannery yang digunakan oleh Wolverine untuk artikel sepatu ini spesifik sebenarnya gue kurang tahu. Cuman kalau dari riset yang gue lakukan, ada kemungkinan ini material uppernya dari Charles F. State atau dari Horween. Tapi karena gue kurang tahu dan kurang yakin, biar fair, gue bilang ya pokoknya ini rough out leather aja. Dari mana source-nya gue kurang tahu. Menggunakan 4 eyelets dan 3 speed hooks di sini. Konstruksi yang digunakan adalah 270 derajat good shear welted. Kemudian untuk bagian bawah di sini bisa dilihat juga ada welt-nya tentu saja, ada full soles. Dia nggak pakai mid soles, ada heel stack dan ada heel cap. Dan di mana sole yang digunakan dan heel cap yang digunakan, heelsnya sih dari Vibram. Solesnya gue nggak tahu, kemungkinan besar ini dari Vibram juga. Cuman patternnya seperti ini, jadi seperti rubber pad aja yang dipasang. Pada bagian belakang, backstay-nya seperti ini, lurus aja karena heel counter-nya dipasang secara internal. Pada bagian lidah dari sepatu ini itu menggunakan gasket tang, dan pada bagian dalam ini fully lined, dan ada di bagian bawah insole sock liner-nya itu tertulis Wolverine 1000 Miles. Di bagian bawah juga ada tulisan Wolverine 1000 Miles yang udah agak pudar juga sih karena gue pakai. Kurang lebih seperti itu. Gue mau singkat aja, nggak mau terlalu detail. Gue lebih menjelaskan kenapa gue awalnya nggak suka dan kemudian sekarang jadi suka banget sama sepatu ini. Jadi sepatu ini, jadi mungkin bisa dibilang nih wearing experience aja lah langsung ya. Jadi sebenarnya awal mulanya itu, buat kalian yang nggak tahu Wolverine itu brand apa, Wolverine adalah brand dari US juga. Dan sebenarnya bisa dibilang price point-nya itu kurang lebih saingannya sama Red Wing. Di Indonesia jauh lebih populer Red Wing. Mostly orang-orang yang boot enthusiast, kalau mau naik kelas dari Red Wing, ya lihatnya Alden, Firebird, dan lain sebagainya. Wolverine tuh agak nanggung ya mungkin ya, agak nggak begitu populer di Indonesia. Salah satunya gue yang berpikir seperti itu sebelumnya. Karena ya kalau misalkan gue udah pakai Red Wing, antara gue beli Red Wing lain, karena memang Red Wing udah terbukti bagus, banyak yang suka. Ya kalau nggak, kalau misalkan gue mau upgrade, Alden, dan lain sebagainya. Di Indonesia pun agak jarang ya orang yang jual dan pakai Wolverine, walaupun ada beberapa. Gue nggak suka, bukan karena itu. Gue nggak suka karena sebenarnya menurut gue desainnya itu biasa banget sih ya. Jadi sebenarnya Wolverine 1000 Miles ini namanya 1000 Miles karena diyakini bisa menemani langkah kita sampai 1000 mil. Dan Wolverine 1000 Miles ini punya beberapa model. Gue nggak begitu ngikutin Wolverine karena awalnya gue tidak begitu tahu. Yang gue tahu yang paling populer adalah model seperti ini. Plain toe, klasik aja, classic surface boots with plain toe di bagian depannya. Gue nggak suka dengan model ini awalnya, karena menurut gue dari bagian depannya itu agak terlalu gepeng. Dia tuh nggak pakai midsole lagi, jadi menurut gue di bagian depannya itu tau-tau terlalu ceper dan jadi gede banget aja gitu untuk bagian depan. Dan di sininya gepeng gitu loh, terlalu kecil di bagian depan seperti ini. Kalau di material yang lain, mungkin yang warnanya brown, chrome excel atau lain, yang kulit-kulitnya itu bukan rough out, gue sering banget lihat di internet itu orang-orang yang pakai model seperti ini, bagian depannya itu tuh kerutannya itu bener-bener kelihatan dalam-dalam banget, gede-gede banget gitu. Jadi gue kayak kurang suka sih ngelihatnya. Meskipun ya memang itu sepatu dengan desain plain toe ya resikonya seperti itu. Kalau misalkan kita ngomongin Red Wing Backman juga kayak gitu ya, pasti kemungkinan besar ya Red Wing Backman dan lain sebagainya. Cuman entah kenapa kalau gue pribadi lihat Wolverine tuh identik dengan seperti itu. Mungkin karena bagian plain toe-nya itu cenderung dia bentuknya agak lebih lebar ya daripada Red Wing. Dia tuh agak lebih wide. Jadi mungkin kalau ada kerutan dia akan jauh lebih terlihat. Awalnya dua komponen itu yang gue kurang suka. Bagian depan terlalu gepeng dan bagian depan yang gampang banget berkerut. Ini jujur, gue beli ini pre-loved. Gue beli dari orang di internet dan kondisinya udah used. Gue mau coba karena ini menggunakan rough out. Jadi problem gue yang kedua tadi, yang kemungkinan adanya kerutan yang sangat terlihat itu kemungkinannya tidak terlihat di sepatu ini. Karena kalau rough out itu lebih tidak sensitif terhadap kerutan. Ini udah dipakai berkali-kali dan memang dia tidak ada kerutan selayaknya kulit-kulit yang licin lah ya. Kalau kulit-kulit licin kan biasa memang mudah sekali ada kerutan. Ini kalau karena rough out tidak ada kerutannya sama sekali. Kemudian gue sebenarnya masih mikir tuh untuk yang
bagian depan terlalu gepeng. Ternyata ketika dipakai, dia nggak gepeng-gepeng amat sih sebenarnya untuk bagian depannya. Dan cenderung malah sangat enak dipakai. Kenapa? Consideration-nya dua. Karena dia materialnya rough out, gue masih mostly naik motor ya untuk aktivitas sehari-hari, dan ketika gue pakai ini, itu gue sangat, ya konsekuensi pakai sepatu rough out, tidak takut hujan. Karena kalau misalkan hujan atau tergores ya, misalkan naik motor dan lain sebagainya, itu material rough out ini kan sangat resist terhadap goresan atau bahkan kotoran. Jadi ya memang hardcore aja gitu. Untuk lacing sistemnya sendiri, gue suka banget. Ini klasik sih sebenarnya, 4 eyelets dan 3 speed hooks. Itu enak aja dipakainya, karena mungkin material rough out yang cenderung fleksibel juga. Jadi ketika dipakai, menurut gue ini hampir sama dengan experience-nya menggunakan Redwing Iron Ranger. Redwing Iron Ranger itu juga kurang lebih lacing sistemnya mirip. Hanya saja, kenapa tidak Redwing Iron Ranger yang lebih sering gue gunakan? Redwing Iron Ranger itu menurut gue desainnya versatile, cuman sejujurnya agak lebih loud daripada Wolverine ini. Kenapa? Karena dia ada cap-toe-nya, terus dia lebih tinggi kalau misalkan dilihat nih ya. Bagian shaft-nya itu jauh lebih tinggi dari Wolverine. Kesannya kalau misalkan mau pakai Redwing Iron Ranger, memang tetap keren, cuman dia kayaknya lebih kerja banget gitu, lebih niat banget gitu. Kalau misalkan pakai sepatu ini, meskipun ya tidak berarti jelek ya. Cuman kalau misalkan pakai ini, vibes yang gue rasakan, dia lebih santai jatuhnya, karena dia lebih pendek, terus lebih tidak macem-macem aja, tidak neko-neko lah modelnya. Sebenarnya kalau bentuk seperti ini, gue juga punya Fireberg ya. Gue punya Fireberg yang pernah gue bikin videonya juga. Cuman Fireberg gue rasa dia tidak ada speed hooks. Dia fully 7 eyelets, dan pakainya agak sedikit lebih ribet daripada Wolverine ini. Dan juga, balik lagi, gue aktivitasnya suka motoran. Kadang-kadang sejujurnya ya, kalau nggak pakai Fireberg, gue agak sedikit berhati-hati, sengaja maupun tidak sengaja, karena itu pakai Fireberg, gue kayaknya lebih sayang kalau misalkan itu sampai baret-baret banget. Apalagi ini kulitnya Chrome Excel, jadi pasti kelihatan kalau ada baret-baret. Kalau ini kan tidak, jadi bisa lebih santai lah pakainya, lebih nggak mikir gitu. Dan yang paling penting, bobot dari sepatu ini itu ternyata enteng banget, dan gue bener-bener suka banget waktu pakainya. Jadi ntar gue akan kasih lihat nih footage-nya, gue akan nimbang sepatunya, dan menurut gue itu bobotnya sangat enteng. Dari beberapa sepatu yang gue punya, ini adalah sepatu yang paling enteng yang gue punya. Bobot sepatu Wolverine ini, seperti yang gue bilang, ringan banget. Ini sekitar 600 gram aja untuk kiri atau kanannya aja. Ini hampir rasanya itu kayak gue lagi pakai Converse aja gitu, saking entengnya. Jadi kenapa gue suka banget pakai sepatu ini? Pertama, gue memang sering banget motoran, dan dengan sepatu ini gue tidak perlu banyak mikir. Dari material uppernya akan lebih kuat terhadap goresan dan noda. Dari materialnya ini Goodyear welted, jadi pasti water resist, walaupun nggak bener-bener 100% anti air, cuman cukup kuat. Kemudian lacing systemnya menurut gue enak dipakai. Dia 4 eyelets, 3 speed hooks. Kemudian dari model, dia versatile. Dia bener-bener ya udah santai banget, soalnya cuman ya selayaknya klasik service boots ya. Di depannya polos, quarter, backstay, sesimpel itu. Bobot enteng banget, dan soles-nya ya sebenarnya soles nggak begitu gimana-gimana sih ya. Cuman soles-nya ya oke sih. Menurut gue dia ada heel cap dari Vibram, dan bagian depannya sejujurnya bukan grippy yang terbaik, cuman masih oke untuk digunakan, terutama di tengah kota lah, naik motor atau jalan-jalan di pinggir kota, di mall. Gue nggak punya keluhan sama sekali dengan soles ini. Jadi ya, so far, kenapa gue suka banget ini? Karena menurut gue dari wearing experience, ini yang paling nyaman sih yang pernah gue pakai. Lebih nyaman secara apa yang gue rasakan di kaki, maupun apa yang gue rasakan ketakutan gue terhadap goresan maupun kotoran. Jadi kayak, ya udahlah kalau pakai sepatu ini nggak usah mikir gitu. Untuk Wolverine ini gue pakai size 9D atau 42D, jadi down size 1 seperti biasa. Singkat aja, gue sebenarnya nggak tahu di Indonesia, setahu gue nggak banyak yang jual, nggak ada kayaknya deh. Kalau ada yang jual, mohon tulis di kolom komentar. Gue belinya ini pun pre-loved, jadi ya harganya bisa sangat variatif ya, karena sepatu bekas. Kalau misalkan kalian mau beli, setahu gue di websitenya itu harganya macam-macam. Kalau lagi nggak diskon, mungkin sekitar di kurang lebih 200 sampai 350 US dollar, kurang lebih seperti ini. Materialnya macam-macam, ada yang Chrome Excel, ada yang rough out juga, ada yang wax leather juga. Cuman kebetulan punya gue yang rough out seperti ini. Oke, gue rasa itu aja video review dan pembahasan gue. Mungkin gue pengen bikin lebih light aja soal reviewnya dari sepatu Wolverine 1000 Miles. Ini sungguh mengejutkan karena gue awalnya tidak suka, kemudian jadi sepatu yang paling sering gue pakai, ya cukup mind blowing, dan akhirnya gue bikin video ini. Mungkin kali ini mewakili beberapa orang yang berpikiran mirip seperti gue juga. Buat kalian yang punya pendapat, kritik, saran, komentar, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue @shumarlen. Thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.